Assalamualaikum adik-adik manis. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Udah pada mandi belum? Ada yang belum mandi enggak? Masih inget enggak sama aku? Siapa ya? Lupa ya? Taib sama? Aku siapa ya? Quinsa. Oke. Hari ini kita ketemu lagi. Seneng nggak? Taib mau cerita lagi nih. Mau dengerin nggak? Oke. Hari ini Taib sama Dede Queen mau cerita tentang Nabi Musa. Ada yang tahu? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari ketika Nabi Musa sedang menyampaikan dakwah, seluruh umatnya sedang melakukan ibadah, sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bisa? Nah, setelah majelis itu ditutup, ada satu orang pemuda yang menghampiri Nabi Musa. Dia nanya sama Nabi Musa, "Wahai Musa, di dunia ini adakah orang yang lebih pintar dari engkau? Ada enggak ya?" Nabi Musa menjawab, "Tidak ada. Di dunia ini yang lebih pintar hanya saya seorang." Jawaban Nabi Musa ini menunjukkan kesombongan manusia. Maka Allah langsung menegurnya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nah, keesokan harinya Nabi Musa melakukan perjalanan untuk mencari Nabi Khidir. Nabi Musa ditemani sama temannya, namanya Yusha bin Nun. Siapa? Yusha bin Nun. Setelah semua perlengkapan dan perbekalan lengkap, Nabi Musa dan Yusha segera melakukan perjalanan. Berhari-hari melakukan perjalanan melewati gunung, lembah, hutan, lautan. Nah, di perjalanan ini Allah memerintahkan Nabi Musa membawa seekor ikan sebagai petunjuk. Allah bilang, "Engkau akan menemukan Nabi Khidir ketika ikan itu hilang secara tiba-tiba." Nah, suatu hari Nabi Musa dan Nabi Yusha berada di pertemuan dua laut. Nah, pertemuan dua laut. Di pertemuan dua laut itu ada batu besar. Batu besar yang berbentuk payung. Nah, ketika itu Nabi Musa dan Yusha merasa sangat lapar dan lelah karena perjalanan yang panjang. Akhirnya Nabi Musa dan Yusha memutuskan untuk beristirahat. Mereka makan. Udah makan, mereka tidur karena kelelahan. Nabi Musa tidur, sementara Yusha berjaga di sekitar tempat itu agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di saat Nabi Musa tertidur, Yusha melihat sesuatu yang aneh. Ikan yang mereka bawa di keranjang tiba-tiba berjalan. Aneh enggak ya? Aneh, ikannya bisa jalan loh.
Ikannya jalan. Udah jalan lompat ke laut. Tapi Yusyanya ngantuk. Karena dia ngantuk, akhirnya dia ketiduran. Dan setelah Nabi Musa dan Yusya terbangun, mereka segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Yusyanya lupa untuk memberitahu Nabi Musa bahwa ikannya telah hilang. Mereka melakukan perjalanan, udah jauh dari tempat itu. Yusyanya ingat, "Wahai Musa, aku melupakan sesuatu," kata Yusya. "Apakah gerangan, wahai Yusya?" kata Nabi Musa. "Berjanjilah Musa, jika aku mengatakannya, engkau tidak akan marah padaku." "Ya, baiklah, aku tidak akan marah padamu." "Wahai Musa, sesungguhnya ketika engkau tertidur tadi, ikan yang kita bawa berjalan dan melompat ke laut." Nabi Musa terkejut. "Di mana ikan itu melompat?" Kata Nabi Musa, "Di sana, di pertemuan dua laut tadi." Akhirnya mereka bergegas untuk balik ke tempat itu. "Wahai Yusya, sesungguhnya itu adalah petunjuk dari Allah. Mari kita kembali ke tempat itu." Akhirnya mereka berdua berjalan kembali ke tempat itu, ke tempat di mana ikan itu melompat. Udah sampai di sana, mereka melihat seorang laki-laki. Akhirnya mereka sapa, "Assalamualaikum." Jawabnya gimana ya? "Waalaikumsalam, siapakah kamu?" kata laki-laki itu. Nabi Musa menjawab, "Aku Nabi Musa." "Apakah engkau Nabi Khidir?" kata Nabi Musa. "Ya," kata Nabi Khidir. "Mungkin Allah sudah menakdirkan kita untuk bertemu di sini." "Ada apa gerangan engkau mencariku?" kata Nabi Khidir. "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencarimu, untuk berguru padamu," kata Nabi Musa. "Bolehkah aku ikut denganmu?" Nabi Khidir menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya engkau tidak akan sabar apabila ikut bersamaku." Nabi Musa menjawab, "Insya Allah Nabi Khidir, dengan izin Allah aku akan sabar mengikutimu." Akhirnya Nabi Musa ikut dengan Nabi Khidir. Yusya pun pulang ke rumah. Yusya tidak ikut, yang ikut hanya Nabi Musa, ikut bersama Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir pun melakukan perjalanan. Mereka hendak menyeberangi lautan. Caranya gimana ya kalau mau nyebrang laut? Gimana ya? Naik kapal laut. Ya, di sana ada kapal nelayan yang ingin berlayar ke seberang. Akhirnya mereka menumpang. "Wahai Pak Tua, bolehkah kami ikut dalam perahumu? Karena kami ingin sampai ke seberang sana." "Iya, wahai Tuan, perahu kami masih kokoh untuk dinaiki 2 orang. Akhirnya mereka pun naik kapal. Nah, di tengah lautan, Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat burung yang minum air laut. Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apabila laut ini diminum oleh burung itu, airnya kira-kira akan habis tidak? Air laut diminum sama burung habis enggak ya?" "Hah?
Habis enggak? Enggak. Sesungguhnya itulah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah itu sebanyak air di lautan. Sementara ilmu kita manusia hanya sebanyak air yang diminum oleh burung itu. Ketika akan sampai, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam melubangi perahu itu. Nabi Musa marah, "Khidir, ini apa-apaan? Kamu telah diberi tumpangan. Kenapa kamu malah merusak perahu ini?" Dirusak perahunya. Akhirnya Nabi Khidir berkata, "Musa, sudah kubilang, kamu tidak akan sabar jika ikut bersamaku." Astagfirullah, Nabi Musa beristighfar. "Maafkan aku, Khidir. Baiklah, aku akan bersabar. Aku tidak akan bertanya lagi tentang apa yang sedang kau lakukan." Akhirnya, perahunya jadi berlubang. Ketika perahunya sudah berlubang, Nabi Khidir malah mematahkan tiang saungnya. Jadi rusak perahunya. Akhirnya perahunya hampir tenggelam. Nah, setelah perahunya hampir tenggelam, Nabi Khidir dan Nabi Musa segera turun dari perahu. Nah, setelah sampai di seberang, mereka berjalan di daerah yang sangat sepi. Gak ada manusia, gak ada orang, gak ada rumah, sepi. Nah, setelah jauh berjalan, mereka bertemu dengan segerombolan anak kecil. Segerombolan anak kecil yang sedang bermain. Lagi main. Nah, anak kecil yang lain takut karena kedatangan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mereka langsung pergi ke rumahnya masing-masing. Tapi ada satu anak kecil yang nakal, malah nantangin. "Hei kau, Pak Tua, mau apa kesini?" Nah, tiba-tiba Nabi Khidir menghampirinya dan mencekiknya sampai mati. Nabi Musa marah. "Apa-apaan ini, Khidir? Kamu telah membunuh jiwa yang tak berdosa. Kamu sudah sangat keterlaluan." Nabi Khidir berkata lagi, "Sudah kukatakan Musa, kamu tidak akan sabar jika ingin ikut bersamaku." Nabi Musa istighfar lagi. "Astagfirullah, aku hilap lagi Nabi Khidir, maafkan aku." "Baiklah Nabi Khidir, jika suatu saat aku bertanya lagi, kamu boleh pergi meninggalkanku." Nah, akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan. Mereka datang ke satu negeri. Nah, mereka ini kelaparan, kecapean, belum minum, belum makan. Mereka datang ke warung, tapi mereka nggak punya uang. Mereka minta makanan, tapi nggak dikasih, malah dimarahin. "Pergi kamu dari sini," kata tukang warung. "Kalau tidak punya uang, jangan datang ke sini." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan bertemu tukang kayu. Mereka minta makan lagi sama tukang kayu. "Wahai Pak Kayu, bolehkah kami meminta sedikit makanan?" Nah, malah diusir lagi. "Pergi kalian dari sini, tidak ada makanan untuk kalian." Akhirnya di ujung sebuah desa, mereka menemukan gubuk reot. Gubuk yang hampir rubuh. Rumahnya mau rubuh. Nah, Nabi Khidir alaihissalam dengan tidak segan membenarkan rumah itu. Kembali membangun rumah itu hingga akhirnya berdiri kokoh. Nabi Musa lagi-lagi marah.
"Wahai Khidir, apa-apaan kamu? Tidak ada kerjaan sekali. Kenapa kamu membangun rumah ini, sementara tidak ada yang membayar kamu?" Ya, akhirnya Nabi Khidir berkata lagi, "Inilah akhir dari perjalanan kita, wahai Musa. Engkau sendiri yang mengatakan ketika engkau bertanya, engkau akan bersedia untuk ditinggalkan olehku." Nah, astagfirullah, Nabi Musa menyesal lagi. "Aku telah melakukan kesalahan yang kesekian kalinya." Nah, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan semua perbuatannya. "Wahai Musa, ketika aku merusak perahu tadi, itu karena di seberang sana ada kapal raja yang mau merampas perahu-perahu yang bagus. Nah, dengan aku merusak perahu itu, insya Allah perahu orang miskin ini akan selamat dari raja yang merampas perahu-perahu itu. Alasan aku membunuh anak itu karena kelak suatu saat nanti anak itu akan menjadi seorang pembangkang, seorang kafir yang akan mempengaruhi orang tuanya untuk berbuat keburukan. Sementara orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka dari itu Allah memerintahkanku untuk membunuhnya, dan semoga Allah menggantikan anaknya dengan anak yang lebih baik lagi. Nah, dan alasanku membangun gubuk ini adalah gubuk milik anak yatim. Orang tuanya orang soleh. Sementara di bawah gubuk ini ada harta peninggalan orang tuanya. Aku biarkan dua anak yatim ini hidup hingga besar sehingga bisa mempergunakan harta peninggalan orang tuanya ini. Itulah alasan-alasanku melakukan hal-hal tadi, wahai Musa." Nah, Musa pun sadar, subhanallah, ternyata ada orang yang lebih pintar dari aku, kata Nabi Musa. "Terima kasih Nabi Khidir, kamu telah mengajarkan ilmu yang sangat luar biasa untukku." Nah, Nabi Khidir dan Nabi Musa pun berpisah. Nabi Musa kembali ke kaumnya untuk berdakwah. Nah, itu dia tadi ceritanya. Sekian. Jika ada waktu kita bertemu lagi. Nah, Dedek Wiza mau pamit dulu ya. Makasih udah didengerin. Nanti mau nggak ketemu lagi sama aku? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.